Oke, selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan ini seputar penggunaan Rust Racking and Stacking ya, terutama dalam penelitian eksperimen yang ada pretest dan posttestnya, kira-kira seperti itu ya, sederhananya. Nah, pertanyaannya itu bunyinya seperti ini: apakah penggunaan Rust Racking and Stacking ini juga bisa menganalisis apakah ada perbedaan kemampuan antara kemampuan pada pretest dengan kemampuan pada posttest. Jadi apakah ada perbedaan? Nah, kita tahu bahwa jika kita menggunakan SPSS, kita bisa mengetahui itu ya, mengetahui apakah ada perbedaan antara perbedaan kemampuan antara pretest dan juga posttest kalau kita menggunakan penelitian eksperimen. Nah, di SPSS kita bisa menganalisis itu ya, menggunakan uji T. Nah, pertanyaannya apakah kalau kita menggunakan Rust model, kita juga bisa mengetahui perbedaan gitu, perbedaan kemampuan antara yang pretest dengan yang posttest. Nah, apakah bisa? Nah, jawabannya itu bisa, teman-teman, bisa. Nah, hanya saja analisis itu untuk melihat perbedaan itu ya, dia menggunakan measure apa ya, logitnya, nilai measure atau nilai logitnya. Nah, ini berbeda dengan kalau kita menggunakan SPSS. Kalau kita menggunakan SPSS, itu yang digunakan itu adalah skor total ya, skor total. Nah, skor total atau skor mentah total ya, skor total mentahnya. Nah, biasanya itu kita menjumlahkan gitu, menjumlahkan untuk setiap skor yang pada setiap item itu kan kita jumlahkan, lalu kita dapatkan skor totalnya. Nah, inilah yang kita pakai, skor total ini yang kita pakai untuk menganalisis perbedaan itu gitu ya. Nah, kalau di Rust itu untuk menganalisis perbedaan itu kita menggunakan nilai measure atau nilai logitnya ya, bukan nilai skor total tapi nilai logitnya. Nah, lalu bagaimana caranya, teman-teman? Bagaimana caranya? Nah, mungkin saya awali dulu dengan memperlihatkan kepada teman-teman data yang akan kita analisis gitu ya. Nah, ini data mengenai mengenai pengetahuan ya. Nah, mengenai pengetahuan tentang, saya lupa tentang apa ya. Yang penting pengetahuan responden di pretest dan posttest. Nah, metode itu ya, metode untuk meningkatkan pengetahuan itu adalah menggunakan sosialisasi gitu. Nah, menggunakan sosialisasi, jadi diharapkan dengan sosialisasi yang dilakukan gitu ya, itu bisa menambah pengetahuan responden terhadap sesuatu. Nah, lalu dibuatlah penelitian eksperimen gitu. Nah, di pretestnya itu diberikan instrumen mengenai pengetahuan gitu ya, instrumen atau angket mengenai pengetahuan. Tetapi sebelum diadakannya sosialisasi, lalu kemudian instrumen yang sama atau angket yang sama itu diberikan lagi kepada responden setelah diadakan sosialisasi atau disebut dengan posttestnya gitu ya. Nah, lalu kemudian dibandingkan apakah ini ada peningkatan pengetahuan atau tidak, dibandingkan. Nah, lalu kalau di SPSS dibandingkannya itu dengan melakukan pengujian uji T gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya min antara pretest dan posttestnya itu ada perbedaan, di mana posttestnya itu minnya lebih tinggi, maka kemungkinan memang ada perbedaan pengetahuan. Dan
Kalau misalnya min di post testnya tinggi, maka berarti memang sosialisasinya itu berdampak pada peningkatan kemampuan gitu ya. Pada peningkatan pengetahuan gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan SPSS. Nah, apakah di RAS pun itu bisa kita melihat perbedaan itu ya? Sebenarnya bisa teman-teman ya, bisa. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Bisa, cuma penekanan pada RAS ranking and stacking itu tidak pada itu ya penekanannya. Tapi penekanan RAS ranking and stacking itu pada penelusuran atau pengidentifikasian secara detail itu per responden dan juga per item. Jadi kita bisa melihat apakah responden itu mengalami peningkatan pengetahuan atau tidak. Nah, masing-masing responden itu mengalami peningkatan pengetahuan atau tidak. Dan juga apakah masing-masing item itu mengalami penurunan tingkat kesulitan atau tidak. Itu penekanan pada RAS ranking and stacking, bukan pada ingin melihat apakah ada perbedaan pengetahuan ya, perbedaan pengetahuan antara pretest dan post-testnya. Tidak pada itu, tapi penekanannya pada detail kemampuan setiap responden dan juga tingkat kesulitan setiap item. Apakah pada responden itu terjadi peningkatan pengetahuan atau tidak, atau malah mengalami penurunan pengetahuan. Lalu pada itemnya itu apakah terjadi penurunan tingkat kesulitan pada item atau justru tidak ada penurunan tingkat kesulitan. Nah, itu disitulah yang ingin dilihat itu di situ. RAS ranking and stacking itu penekanannya itu ada pada itu. Nah, lalu bagaimana untuk kita melihat apakah ada perbedaan gitu ya, pengetahuan gitu ya, kalau menggunakan RAS ranking and stacking? Nah, di sini saya sudah mempunyai data seperti ini. Ini data pretest post-test pengetahuan, lalu ada juga data pretest pengetahuan. Nah, data ini sudah saya gabung, lalu saya sudah punya notepadnya ini. Nah, notepad ini akan saya drag saja ke WinStep seperti ini, lalu kemudian saya enter 2 kali seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk melihat perbedaan itu ya? Secara general, apakah ada perbedaan pengetahuan antara pretest dan post-testnya? Nah, kita akan melihatnya itu menggunakan output tables, lalu kita gunakan ini, tabel 28 person subtotal. Saya klik, saya buka. Nah, di sini kita harus mengubah ini. Kode ini. Mengubah kode ini. Nah, untuk mengubah kode ini, maka saya kembali ke data setup. Nah, di data setup ini, saya ingin melihat kode yang diberikan pada respondennya, terutama kode untuk pretest dan post-testnya. Nah, kode untuk pretest dan post-testnya itu ada pada baris keempat ini. Nah, ini kan ada P, lalu ada O ya. Ini adalah kode untuk pretest dan post-testnya. Nah, kode pretestnya itu diberikan kode P, huruf P. Sedangkan kode post-test itu diberikan kode O, huruf O. Nah, kode untuk pretest dan post-test ini kan ada pada baris keempat ya. Ini. Oleh karena itu, saya pilih output tables, pilih person subtotal, lalu di sini saya ubah kodenya, bukan S1W1 tapi S4. Ini S4W1 karena kode untuk pretest dan post-test tadi itu kan ada pada baris keempat, maka S ini saya pilih menjadi S4 dan W1 ya, seperti itu. Nah, lalu saya klik OK. Nah, ini muncul hasilnya, teman-teman. Di sini muncul hasilnya. Hasilnya itu adalah ini. Kita lihat dulu yang kotak yang pertama ini. Nah, di kotak pertama ini ada informasi mengenai person count-nya, mean score, count mean count,
mean measure. Nah, ini mean measure ini adalah informasi yang penting. Nah, di mean measure ini ada mean measure untuk populasi. Ini populasi itu artinya yang pretest dan posttestnya. Lalu ada mean measure untuk setiap 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 dari pretest dan posttestnya. Pretest dan posttestnya. Nah, kita lihat untuk pretestnya itu mean measure-nya itu adalah 1,26. Nah, mean measure ini didapat dari penjumlahan untuk nilai logitnya. Jadi nilai logit pretestnya itu dijumlahkan lalu dirata-ratakan, gitu ya. Nah, begitupun yang posttestnya dijumlahkan nilai logitnya lalu dirata-ratakan. Nah, jadi nilai mean measure untuk pretestnya itu adalah 1,26, sedangkan mean measure untuk posttestnya itu 2,83. Nah, di sini kan terlihat bahwa dari mean measure-nya aja udah ada perbedaan gitu ya. Ya, udah ada perbedaan mean, berarti ada perbedaan gitu ya. Nah, cuma kita harus melihat juga pada pengujian uji T-nya gitu ya, dan probabilitasnya. Nah, itu kita lihat di bawah. Di bawah ini kita lihat ada percent code, mean measure-nya, mean different measure itu ada 1,56, lalu ada nilai T. Nilai T-nya itu kita lihat 8,05. Ini nilai T-nya ini besar sekali, malah lebih dari 2 gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan kemungkinan ada perbedaan gitu. Ada perbedaan kemampuan, ada perbedaan pengetahuan, tingkat pengetahuan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada probabilitasnya. Ini probabilitasnya ini kan 0,00 ya, lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan pengetahuan ya, perbedaan pengetahuan responden antara yang pretest dan posttest, di mana di posttestnya itu terjadi peningkatan pengetahuan, itu ditandai dengan peningkatan mean measure-nya. Ini mean measure-nya ini kan bertambah menjadi 2,83. Kalau di pretestnya itu kan cuma 1,26. Nah, lalu mean measure-nya itu meningkat di posttestnya menjadi 2,83. Berarti ada peningkatan pengetahuan ya. Ada peningkatan pengetahuan pada saat posttestnya. Nah, kalau kita menggunakan uji tes seperti ini, informasi yang kita dapatkan itu memang hanya seperti itu. Bahwa ada perbedaan, lalu kita lihat ada peningkatan pengetahuan. Cuma seperti itu saja. Nah, tapi kalau kita menggunakan rush ranking and stacking, kita tidak hanya sampai di situ, tapi kita juga bisa mengetahui peningkatan pengetahuan itu untuk per respondennya. Misalnya kita menggunakan right map ya. Kita menggunakan right map. Di sini kita bisa melihat peningkatan pengetahuan untuk per responden ya, per responden. Nah, misalnya saya tunjukkan ya. Misalnya responden 241P ya. 241P ini berarti ini kan di pretestnya. Di pretestnya itu dia rendah sekali gitu ya. Pengetahuannya rendah sekali, ada di sekitar sini ya. Nah, lalu kemudian dia 241P ini 241P kita lihat di posttestnya. Posttestnya kan menggunakan O ya. Menggunakan kode O. Jadi kita cari. Nah, dia mengalami peningkatan di sini. Jadi sebelumnya dia di sini paling bawah, ini 241P ini di paling bawah pengetahuannya di pretest. Di posttestnya pengetahuannya meningkat menjadi ini. Jadi di pretestnya ini kita lihat di pretestnya itu dia sekitar minus 1,9an gitu ya. Minus 1,9an pengetahuannya itu minus 1,9 logit itu, lalu pengetahuannya meningkat menjadi sekitar 1,8an ya, 1,8 logit gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa melihat pada tabel ini, percent measure-nya ini ya. Nah, percent measure-nya ini kita bisa melihat tadi mana ya? Nah, ini kita lihat responden 241P itu kan
rendah sekali, min 1,85 ya di pretestnya. Nah, sekarang kita lihat pada, kita edit lagi, file, kita lihat pada O-nya ya. Nah, ini O-nya di sini. Nah, ini 241 post testnya ini. Itu menjadi 1,85 ya. Peningkatannya menjadi 1,85 logitnya, peningkatan kemampuannya. Ya, jadi dari min 1,85 ya, min 1,85 meningkat menjadi ini 1,85. Nah, tuh. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi menggunakan race tracking and stacking kita tidak hanya bisa melihat perbedaannya ya secara general, apakah ada perbedaan secara umum, apakah ada perbedaan pengetahuan ya antara pretest dan proses, tapi kita juga bisa melihat secara mendetail setiap respondennya, apakah dia terjadi peningkatan pengetahuan atau tidak untuk setiap respondennya atau tidak gitu ya. Nah, ada peningkatan pengetahuan atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Video saya kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.